Kak, tutup dulu. Lo, iya lagi lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Noftianti, saya bunda dari Azmia Nasdin Safia Ratama, penyandang Down Syndrome. Saya bersama suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utut Utama Agung, saya ayah dari Azmia Nasdin Safia Ratama, biasa dipanggil di rumah dengan panggilan Mia. Awal saya tahu Mia penyandang Down Syndrome itu pada saat lahir memang dia tuh tidak ada tangisan gitu kan, saya udah curiga. Kemudian pada saat dokter memberikan Mia kepada saya, itu saya sudah bisa lihat dari jarak mata ya, di fisik, di wajah, di jarak matanya itu, karena saya sedikit banyak memang sudah tahu untuk ciri fisik dari Down Syndrome gitu. Dan juga Mia tidak aktif untuk mencari ASI gitu, tidak seperti kakak-kakaknya gitu ya. Terus ya setelah itu datang visite dari dokter anak, kemudian menjelaskan bahwa Mia memang penyandang Down Syndrome seperti itu. Kalau saya sih nggak ada proses ya, saya sih pada saat mendengar Mia penyandang Down Syndrome udah aja saya sih ikhlas. Ikhlas, malah saya langsung termotivasi gitu. Kalau saya langsung termotivasi bagaimana caranya supaya Mia berkembang dengan baik, dapat tumbuh dengan baik. Saya harus support semaksimal mungkin gitu ya. Down syndrome adalah kelainan genetik yang terjadi sejak lahir, di mana anak tersebut memiliki kromosom triplet pada kromosom nomor 21. Sindrom Down biasanya menampilkan klinis, diantaranya adalah pertumbuhan yang berbeda dengan pertumbuhan anak-anak biasa. Berat badan, lalu panjang badannya cenderung lebih rendah daripada anak-anak biasa. Tampilan lainnya bisa kita lihat, contohnya seperti dari mata, dia memiliki jarak epikantal yang lebar, atau kita sebut hypertelorism, atau mungkin zaman dahulu disebut sebagai mongoloid face atau muka mongoloid, dengan hidung yang pesek atau disebut sebagai saddle nose, lalu disertai juga dengan jari-jari yang gemuk dan memiliki garis jari yang lurus atau kita sebut sebagai simian crease. Dikatakan sindrom karena memang dia tidak cuma tampilan klinis aja. Anak-anak Down syndrome atau sindrom Down juga biasanya disertai dengan yang pertama kelainan tiroid atau kita sebut sebagai hipotiroid kongenital. Dia memproduksi hormon tiroidnya rendah. Lalu bisa juga disertai dengan kelainan jantung. Contohnya misalnya kelainan sekat jantung atau kita kenal sebagai contohnya misalnya ventricle septal defect atau atrium septal defect atau mungkin patent ductus arteriosus. Gambaran klinisnya ya gagal jantung. Atau juga disertai dengan kelainan saluran cerna, misalnya tidak didapatkannya lubang pembuangan atau kita sebut sebagai atresia ani, atau mungkin gangguan ganglion saraf pada saluran cerna atau kita sebut sebagai Hirschsprung disease, atau mungkin kelainan-kelainan obstruksi lainnya seperti stenosis duodenum atau mungkin kelainan
kelainan stenosis lainnya. Lalu anak-anak sindrom Down juga biasa disertai dengan gangguan darah, misalnya seperti anemia atau mungkin keganasan darah, contohnya seperti leukemia. Nah, sindrom-sindrom tersebut tidak selalu ada, atau bahkan mungkin hanya satu aja yang ada, atau mungkin tidak ada semuanya gitu. Artinya tiap-tiap individu dengan sindrom Down memiliki kelainan-kelainan penyertanya yang berbeda-beda. Down syndrome sendiri menyumbangkan hampir lebih dari 90% disabilitas intelektual. Perkembangan anak sindrom Down dia terlambat, dia mulai duduknya terlambat, mulai berdirinya terlambat, mulai berjalannya terlambat, dan mulai bicaranya juga terlambat. Untuk kasus pasien Mia, kita lakukan screening. Secara tampilan klinis didapatkan adanya gambaran klinis sindrom Down, lalu didapatkan kelainan jantung, yaitu kita sebut sebagai atrium septal defect dengan lebar yang sangat kecil. Nah, untuk kelainan jantung tersebut tidak disertai dengan gagal jantung, lalu kita evaluasi 3-6 bulan, ternyata lubangnya tersebut tertutup dengan sempurna. Untuk mulai dia tengkurap lebih dari 6 bulan, untuk mulai dia duduk kurang lebih dari 12 bulan, mulai berdiri di usia 15-18 bulan, dan sekarang di usia 2 tahun dengan terapi yang intens Mia sudah mampu berjalan. Nah, di usia saat ini Mia mendapatkan program terapi wicara. Sampai dengan usia kurang lebih hampir 3 tahun, kemampuan reseptifnya cukup baik, namun kemampuan ekspresifnya yang masih sangat terbatas. Nah, memang profil anak sindrom Down, sekali lagi kemampuan untuk berbicaranya lebih lambat daripada anak-anak biasa. Masih dalam program terapi, target kita di usia 4 atau 5 tahun Mia sudah mampu berkomunikasi. Mia lahir di tahun 2017 di tanggal 5 Agustus, berarti sekarang ini Mia berusia 3 tahun. Nah, jadi dari Mia kecil itu saya sudah support Mia dengan cara ya seperti belajar merangkak, belajar berjalan, itu kami lakukan sendiri di rumah tanpa terapi ya. Belum tanpa terapi, dan makan pun saya berusaha belajar sendiri gitu. Nah, ya support saya sih, saya berusaha semaksimal mungkin apa yang ada di Mia, bakat Mia itu saya akan support terus. Gitu. Oh ya, menambahkan kami ini di Cirebon itu kan warga baru, baru 2019 pindah ke sini. Jadi Mia ulang tahun yang kedua pun sudah di sini begitu. Jadi belum genap 2 tahun Mia datang ke Cirebon bersama kami, hijrah. Di sini mulai intens untuk terapinya, untuk mengasah bakatnya, ketemu sama rekan-rekan yang lebih profesional, lebih paham lagi. Mungkin di sinilah lebih intens kita untuk lebih fokus ke Mia-nya begitu. Mia itu mulai terapi nggak lama kita pindah ke Cirebon, itu di tahun 2019. Itu ikut terapi wicara karena ya memang waktu itu Mia sudah 2 tahun dan belum ada tanda-tanda untuk keluar kosakata. Jadi kita berdiskusi, kita harus bagaimana caranya supaya Mia tidak terlalu telat bicara. Jadi kita harus cari tempat terapis yang bagus gitu ya, agar Mia bisa segera bicara gitu, karena itu benar-benar yang saya khawatirkan gitu. Ya akhirnya kita dapat ya di NBP ya. Itu terapi wicara dengan Mbak Dita, itu ya alhamdulillah benar-benar kami benar-benar merasa bersyukur deh Mia bisa diterapi di sini. Itu perkembangannya itu bagus banget setelah terapi di sini di NBP.
Jadi memang kita konsultasi dulu dengan dokter, ya, dan dokter menyarankan memang untuk segera diterapi bicara khususnya. Dan di situ kami bertemu dengan Mbak Dita sebagai terapinya Mia, terapi bicara Mia. Jadi awalnya itu Mia diperkenalkan dulu benda-benda di sekitar gitu ya. Terus juga diajarkan prom, cara pengucapannya gitu. Mungkin dari awalnya tuh aku kalau nggak salah huruf ma ya ucapannya tuh. Pa, da. Gitu. Pokoknya yang mudah dulu ya, ucapan-ucapan yang mudah dulu. Dan sekarang alhamdulillah Mia tuh sudah bisa bilang ayah, sudah bisa mengucap dadah gitu kan. Babblingnya udah mulai sudah ada. Bervariasi kalau kata Mbak Dita bilang. Udah bagus banget ya perkembangannya. Terus dia bisa membandingkan barang, terus mengcopy perilaku, terus udah bahasa isyarat untuk minta sesuatu tuh udah mulai ada interaksi walaupun masih pakai bahasa isyarat menurut dia gitu, kode-kode iya. Kayak minta susu, dia syarat kita ke tempat kita bisa naruh botol susu gitu. Makanya cepat sekali perkembangannya, malah untuk makan dia udah bisa ngebedakan mana piring dia, mana sendok, terus posisi tempat makan pun harus yang di situ gitu. Dan kami ke kakak-kakaknya pun mengarahkan tolong bantu Mia, bukan untuk jadi pilih kasih, tetapi ini Mia itu spesial loh. Alhamdulillah kakak-kakaknya sayang, tidak merasa tersingkirkan, malah mensupport juga begitu, sayang ke Mia begitu. Mia itu aduh, aku tuh sampai takjub ya kalau ngelihat Mia itu. Soalnya Mia nih mungkin karena melihat aku sering berdandan ya, jadi dia sampai hafal fungsi dari setiap benda-bendanya itu. Jadi misalkan seperti penjepit bulu mata, dia tahu gitu. Jadi dia ikutin walaupun dia nggak bisa cara pakainya, tapi dia tempel ke mata gitu. Dia tahu fungsinya lipstick untuk apa, dia tempelkan ke bibir. Jadi yang aku lihat sih bakat Mia mungkin dia tertariknya, tertariknya ke dandan, bermake up, terus nari juga karena Mia tuh lincah sekali. Kami juga sempat ingin mendaftarkan ke sanggar balet, tapi karena kondisi COVID ini, pandemi ini, akhirnya kan belum bisa ya tatap muka, jadi di cancel dulu untuk latihan baletnya. Trial ketemu langsung pernah beberapa kali dan Mia ada suka ke situ. Karena kami lihat Mia untuk menirunya ini sudah bisa gitu, menirukan gerakan-gerakan. Kalau misalkan ada lagu, ada gerakannya, dia bisa mengikuti gitu. Dan ada satu lagi nih yang aku kaget kemarin. Jadi ada pot mainan, bunga mainan gitu ya, bunga sama Mia disimpan di meja. Aku pikir untuk dimainin, ternyata diambil handphone dan dia foto itu objeknya. Objeknya itu ya si bunganya itu aku kaget banget. Jadi ya untuk dibilang bakatnya di mana, sepertinya sih dunia pemotretan ya. Ada lagi. Karena dia suka juga jadi model-model gitu. Kalau kita ajak selfie atau kita mau foto dia tuh, dia udah bergaya aja gitu. Udah bergaya aja pokoknya. Kalau kita udah cheese, dia udah bergaya aja. Naruh HP di depan dia di atas meja, saya pikir mau foto, taunya itu sebagai kaca, terus dia pakai tangan make up gitu. Udah ngerti terus gerakan ke bibir, terus ayahnya dipanggil, ayahnya didandanin, tempel-tempel tangan dia ke pipi saya. Udah banyak gitu tarian apa. Udah yang penting nih anak udah bisa interaksi dulu, udah bisa aktif dulu. Nanti baru ke depannya kita bisa seperti pesan dokter Kristianti, ini anak promises banget, harus diasah. Maka dari itu kami semakin bertekad, semakin semangat kalau Mia bisa menjadi sesuatu kelak begitu. Amin.
Ya, untuk mama-mama, papa-papa, ayah dan bunda yang mempunyai anak penyandang Down syndrome, jangan berkecil hati, jangan malu, tetap semangat, support mereka karena mereka itu titipan yang sangat spesial, yang sangat istimewa untuk kita, yang untuk kita jaga, untuk kita support, karena mereka itu pasti ada kelebihan dan keunikannya. Mereka bisa kok seperti anak-anak lainnya, mereka bisa berkembang, mereka bisa berkarya seperti anak-anak lainnya. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat, ada kita. Kita nggak sendiri, kita ada, dan jangan ada malu. Pamerin kalau perlu, malah kalau bisa bangga punya anak dengan penyandang Down syndrome. Kita sama-sama saling menguatkan. Iya. Untuk Mia, anakku tersayang, jangan sedih apabila ada yang menghina atau meledek Mia. Tetap semangat karena bunda dan ayah, kakang dan AA selalu sayang sama Mia, selalu support Mia agar Mia selalu ceria, selalu senang, bahagia. Jadi apapun yang terjadi, Mia harus selalu semangat, tunjukkan bakat Mia, dan rangkul semua teman-teman Mia. Karena Mia anak yang hebat.